Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Aso. Kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh soal momen inersia, khususnya pada benda yang berbentuk partikel. Jadi kalian sudah pelajari kalau momen inersia pada benda yang berbentuk partikel, momen inersianya itu sama dengan M kali R pangkat 2, di mana I itu adalah momen inersia, M itu adalah massa partikel, ya tentunya dalam kilogram, dan R itu adalah jarak partikel ke mana, ke poros putarnya, ya, atau ke pusat putarannya, ya tentunya jarak itu dalam meter. Momen inersia satuannya kilogram meter pangkat 2. Oke, lanjut ke soalnya. Yang pertama adalah beberapa bola dihubungkan dengan batang seperti pada gambar di atas. Gambarnya ini, besar momen inersia sistem yang berporos di titik P adalah. Nah, jadi kita akan mencari momen inersia. Nah, di dalam sistem ini ada 3 bola. Jadi 3 benda berbentuk partikel, tentunya ada 3 inersia. Nah, yang sebenarnya kita cari adalah total dari momen inersia masing-masing bola ini dijumlahkan. Nah, kalau kita anggap ini adalah M1, ini M2, ini M3, kita dapat mencari masing-masing inersia partikelnya. Nah, yang bertindak sebagai poros itu adalah titik P. Nah, M1 ke P itu jaraknya adalah 60 cm. Berarti ini kita anggap sebagai R1. R1 nya itu adalah 100 cm. R2 nya ini, ya, R2 nya berarti 100 kurang 60, 40 cm. Sedangkan R3 itu adalah 100 cm. Nah, kita cari masing-masing momen inersianya. Momen inersia 1 berarti M1 kali R1 kuadrat. M1 nya adalah 0,5 kali jaraknya 100 cm. Nah, kita rubah ke meter karena pilihannya semua dalam meter. Ya, kita rubah ke meter, berarti 100 cm adalah 1 meter. I1 itu adalah, ya, 0,5 kilogram meter pangkat 2. Lalu I2, M2 kali R2 kuadrat. M2 nya 1, R2 nya adalah 40 cm, berarti ke meter 0,4 meter pangkat 2. 0,4 pangkat 2 itu kan 1,6 dikali 1 hasilnya 1,6 kilogram meter pangkat 2. Lanjut I3, M3 kali R3 kuadrat. M3 nya itu 0,8 kali R3 1 meter, hasilnya adalah 0,8 kilogram meter kuadrat. Jadi momen inersia total dari sistem ini adalah I1 tambah I2 tambah I3, hasilnya adalah 0,5 tambah 1,6 tambah 0,8, hasilnya adalah 2,90 kilogram meter kuadrat. Jadi totalnya adalah C. Pilihan yang benar adalah C. Oke, lanjut. Soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. 3 buah partikel dengan massa M, 2M, dan 3M.
dipasang pada ujung kerangka yang masanya diabaikan. Sistem terletak pada bidang XY. Ini ya, XY. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, jadi porosnya adalah sumbu Y, momen inersia sistem di titik O adalah. Jadi yang dihitung adalah ini, dan yang jadi poros adalah sumbu Y di sini. Nah, momen inersia sistem berarti kita cari total dari momen inersia ini. Kalau kita anggap ini adalah momen inersianya I1, I2, I3, ya berarti kita cari masing-masing. I1 berarti masanya M kali jaraknya M ke sumbu Y, porosnya adalah 2A kuadrat. Hasilnya adalah, ini kan 4A kuadrat kali M, jadi 4MA kuadrat. Ya, saya tulis seperti ini mengikuti pilihannya, M kali A. I2, nah masanya adalah 2M. Lalu jaraknya terhadap sumbu Y sebagai poros adalah tentu saja 0, karena 2M itu tepat berada di poros, berarti jaraknya adalah 0, menghasilkan momen inersia sebesar 0. Ya, jadi di sini bisa diketahui kalau benda tepat berada di poros, maka momen inersianya sama dengan 0. Lalu I3 itu 3M dikali jaraknya A kuadrat. Jadi hasilnya 3MA kuadrat. Totalnya adalah sigma I sama dengan, jumlahkan 4MA kuadrat tambah 0 tambah 3MA kuadrat, hasilnya 7MA kuadrat. Hasilnya adalah E. Oke, lanjut. Perhatikan tabel data posisi benda-benda berikut. Benda A masanya 500 gram, koordinatnya 4,0 meter. 4,0 meter itu berarti X, Y ya. Pada sumbu X nilainya 4 meter, pada sumbu Y nilainya 0 meter. B masanya 200 gram, koordinatnya 0,4. Benda C masanya 250 gram, koordinatnya 0,2. Benda A, B, dan C dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa pada bidang XY. Besar momen inersia sistem jika diputar pada poros sejajar sumbu Y melalui benda A adalah. Nah, untuk begini kita harus gambar grafik kartesius dulu ya, untuk menentukan koordinat-koordinatnya, posisinya pada sumbu X dan Y. Ya, benda A masanya 500 gram terdapat di koordinat 4,0. Jadi X-nya 4, 1, 2, 3, 4. Y-nya 0. Di sini 0. Jadi tepat di sumbu X. Nah, ini adalah massa A. Nah, jaraknya A itu RA sama dengan 4 meter. Ya, tidak pakai kuadrat, 4 meter. Lalu B itu 0,4. Jadi dia ke atas, ke sumbu, searah sumbu Y. 2, 3, 4. Jadi di sini ya. MB itu ada di sini. MB. C-nya 0,2, X-nya 0, Y-nya 2. Berarti di sini. Di sini MC. Apalagi besar pada sejajar sumbu A Y melalui benda A. Nah, yang perlu diketahui di sini adalah porosnya sejajar dengan sumbu Y. Berarti porosnya bukan di sumbu Y, tapi sejajar sumbu Y. Di mana? Di A. Jadi tepat di A. Jadi porosnya melewati benda A. Jadi yang dihitung adalah jarak, misalnya MB itu dari ke A. Jadi kita cari momen inersia A, berarti
Massa A 500 gram berarti 0,5 kilogram. Kali jaraknya dari poros. Porosnya di A, tepat di A, berarti dia jaraknya dari poros adalah 0 kuadrat karena dia tepat di A. Jadi hasilnya adalah 0. Momen inersia B adalah massanya 200 gram, 0,2 kilogram, kali jaraknya ke A poros sebesar 1, 2, 3, 4 pangkat 2. Jadi 0,2 kali 16 hasilnya 3,2 kilogram meter kuadrat. I3 IC ya. IC 0,25 kilogram dikali 4 kuadrat ya, karena jaraknya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi hasilnya adalah 16/4 ya. 0,25 kan 1/4 kali 16 hasilnya 4 kg meter kuadrat. Jadi totalnya adalah ya 0 tambah 3,2 tambah 4, hasilnya adalah 7,2 kg meter pangkat 2. Jadi jawaban yang benar adalah D. Sekian dulu soal tentang momen inersia pada benda partikel. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.